Assalamualaikum Ibu, aku Eka 11-2 dari kelompok 4 mau ngejelasin soal nomor 1. Kan nomor 1 tuh soalnya tentukanlah kalor yang dilepas jika terdapat 8,8 gram gas karbon dioksida. Karbon dioksida tuh kan CO2, terus kan yang di literasi halaman sebelumnya ada yang C ditambah O2 tanda panah CO2, delta H-nya kan min 394 kJ per mol. Terus kalau tuh kan rumusnya Q sama dengan delta H dikali mol. Delta H-nya kan udah ada di literasi min 394. Jadi tinggal cari mol. Cari mol itu rumusnya massa dibagi MR. Massanya kan di soal 8,8. MR-nya itu 44. Jadi 8,8 dibagi 44 sama dengan 0,2. Nah, karena udah ada delta H sama molnya, delta H-nya tuh kan min 394, molnya 0,2, jadi min 394 dikali 0,2 hasilnya min 78,8 kilojoule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Rizky Andina dari kelompok 4 ingin menjelaskan soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini pertanyaannya berapa mol CaO yang dibutuhkan untuk menghasilkan panas sebesar 181 kJ. Nah, yang udah diketahuinya itu delta H sama dengan plus 283,1 kJ per mol dan kalornya itu 181 kJ. Nah, yang ditanyakan itu molnya. Terus rumus mol itu kan mol sama dengan kalor dibagi delta H. Nah, karena kalor sama delta H-nya udah diketahui, jadi tinggal masukin aja yang ini semua. Jadi ini pengerjaannya. Mol sama dengan kalor dibagi delta H, terus sama dengan 181 dibagi 283,1. Nah, ini tinggal dimasukin dan ini hasilnya 0,64 mol. Nah, untuk nomor 3, pertanyaannya itu kan tentukanlah kalor yang dihasilkan untuk membentuk 10 ton besi dengan airnya itu 56 dalam tanur sesuai persamaan Fe2O3 direaksikan dengan 3CO menghasilkan 2Fe plus 3CO2. Nah, di sini berarti yang diketahuinya itu kan ada massa Fe yaitu 10 ton. Terus ada ARFE juga 56. Nah, di sini massa Fe-nya itu kan masih dalam satuan ton. Sedangkan massa itu satuannya itu harus gram. Jadi dari ton ke gram itu dikali 1 juta. Jadinya 10 juta gram. Lalu yang ditanyanya itu kan kalor. Kalor itu rumusnya adalah Q sama dengan delta H dikali mol. Nah, berarti pertama-tama kita tuh harus cari tahu delta H-nya dulu. Baru kita cari molnya. Nah, untuk cari delta H itu kita bisa pakai hukum Hess. Dalam literasi itu tuh udah diketahui ininya. Yang ini. Ada persamaan 1, 2, 3. Di situ di literasi dijelaskan kalau misalnya secara keseluruhan reaksi kimianya itu jadi Fe2O3 plus 3CO menghasilkan 2Fe plus 3CO2. Nah, yang ini itu tuh sesuai sama yang di soal. Makanya kita pakai yang persamaan 1, 2, 3 yang ini. Nah, pertama kita lihat yang Fe2O3 yang ini. Itu sama kan kayak yang ini. Sama kayak di persamaan 1 dan sama-sama di kiri. Jadi kita tinggal tulis ulang aja. Dan delta H-nya juga masih sama-sama negatif. Terus yang CO ini tuh kan ada di persamaan 1, persamaan 2 dan juga ada di persamaan ketiga. Nah, habis itu karena CO tuh ada di lebih dari satu tempat, makanya kita skip aja. Jadi CO-nya nggak usah dianggap. Habis itu kita cari yang Fe. Fe itu ada di persamaan kedua.
Nah, di persamaan kedua itu, Fe-nya itu kan ada di kiri. Tapi yang kita cari itu di kanan. Supaya sama-sama di kanan, Fe-nya itu makanya dibalik. Jadi yang ditulisnya yang ini dulu, baru yang ini. Nah, karena dibalik, jadi data hanya juga dari negatif jadi positif yang ini. Habis itu, yang 3CO2, ini tuh CO2-nya tuh kan ada di persamaan ke-1, persamaan kedua, dan juga ada di persamaan ketiga. Nah, karena ada di lebih dari satu tempat, jadinya kita skip aja kayak yang CO tadi. Nggak usah dianggap. Nah, berarti kan kita baru nulis 2 persamaan kan? Sedangkan di sini ada 3 persamaan. Jadi persamaan ketiganya ini kita tulis ulang lagi aja. Nah, habis itu di sini ada 3 Fe2O3. Sedangkan di sini ada Fe2O3. Supaya jadi Fe2O3 aja tanpa ada 3-nya, makanya kita dibagi 3. Jadi persamaan 1 semuanya itu dibagi 3. Nah, untuk Fe di sini tuh kan ada 1, sedangkan yang kita mau cari itu ada 2, makanya persamaan kedua kita dikali 2. Yang untuk persamaan 3 nanti aja terakhir. Di sini persamaan 1 semuanya yang ini itu dibagi 3. Jadi 3 Fe2O3 dibagi 3 jadinya Fe2O3. CO dibagi 3, 1/3 CO. 2 Fe3O4 dibagi 3 itu 2/3 Fe3O4. Dan CO2 dibagi 3 itu 1/3 CO2. Jangan lupa delta hanya juga yang ini dibagi 3 jadinya negatif 16,17. Nah, untuk yang kedua itu semuanya dikali 2. Jadi FeO dikali 2 itu akan jadi 2 FeO. CO dikali 2 itu 2 CO. Fe dikali 2 itu 2 Fe. Dan CO2 dikali 2 itu 2 CO2. Nah, di sini berarti tinggal persamaan ketiga kan? Nah, di persamaan ketiga tuh kita mau menghilangkan Fe3O4. Dari yang udah kita cari tadi ini, itu tuh Fe3O4 tuh kan ada di sini dengan koefisiennya tuh 2/3. Nah, supaya Fe3O4-nya juga bisa hilang, makanya kita kalikan dengan 2/3 juga. Jadi, nanti persamaan ketiga itu kita kalikan dengan 2/3 semuanya. Jadinya, ini dikali 2/3, jadinya 2/3 Fe3O4. CO dikali 2/3, 2/3 CO, 3 dikali 2/3 itu 2, dari 3 dikali 2/3 itu sama dengan 6/3 sama dengan 2. Terus CO2 dikali 2/3 jadinya 2/3 CO2. Nah, terus udah kayak gitu, delta-nya juga jangan lupa dikalikan dengan 2/3, hasilnya itu positif 14,67. Nah, di sini kita eliminasi senyawa yang sama. Di sini kan ada 2 FeO. Itu kita bisa eliminasi sama 2 FeO yang di bagian kanan. Jadinya dikurang, jadinya habis. Terus yang 2/3 Fe3O4 ini dikurang 3. Kita juga bisa hapus, kita dikurangin sama yang di belah kanan, jadinya habis juga. Nah, kalau untuk yang CO, ini karena satu ruas jadinya dijumlahin. Ini juga dijumlahin. Kalau yang Fe2O3 ini karena nggak ada temennya, udah biarin aja. Terus yang Fe juga nggak ada temennya. Nah, terus nanti delta-nya dijumlah. Nah, Fe2O3 kita tinggal turunin aja. Terus yang 1/3 CO dijumlahin dengan 2 CO, dijumlah sama 2/3 CO, hasilnya akan 3 CO. Terus yang Fe ini kita yang Fe ini diturunin juga. Terus yang ini dijumlahin juga, jadinya 3 CO2. Delta-nya itu kalau dijumlah semua hasilnya bakal jadi positif 20,5.
Nah, delta H-nya tuh kan udah diketahui ya untuk cari kalor. Berarti kita tinggal cari mol. Mol itu sama dengan massa dibagi AR. Kenapa AR? Karena di sini tuh Fe. Jadi Fe itu kan unsur. Jadi pakainya AR. Kalau misalnya senyawa baru pakainya MR. Jadi tadi masanya itu kan 10 juta dibagi AR-nya itu 56. Hasilnya itu 17.857,14. Molnya udah diketahui. Delta H-nya juga udah diketahui kan. Berarti kita tinggal masukin ke rumus kalor, yaitu kalor sama dengan delta H dikali mol. Dengan 20,5 dikali 17.857. Hasilnya itu 366.068,5. Nah, habis itu di sini tuh kan yang diketahuinya Fe ya. Nah, berarti di sini Fe-nya itu ada 2 mol. Koefisiennya kan ada 2. Nah, yang ini yang 366.068,5 itu tuh untuk 1 mol Fe. Sedangkan Fe itu ada 2 mol. Jadi 366.000 dibagi 2. Hasilnya itu positif 183.034,25 kJ. Saya Arya Manggaran akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu tentang ikatan rata-rata C-H dalam senyawa CH3OH pada persamaan CH3OH plus 2O2 CO2 plus 2H2O. Jadi yang pertama itu ini tuh CH3OH plus 2O2 itu sama dengan reaktan. Yang ini CO2 plus 2H2O itu produk. Ini jumlah kiri ada 2O2 sama CH3OH 1 dikali min 238 sama dengan min 238. 2 dikali 0 sama 0, jadi hasilnya min 238. Lalu ada jumlah kanan yaitu CO2 sama dengan 1 dikali min 394. Lalu ada 2H2O sama dengan 2 kali 42 sama dengan 484. Hasilnya ada di min 878. Lalu jumlah kanan dikurang jumlah kiri, yaitu min 878 dikurang min 238. Karena min sama min jadi positif, jadi min 878 ditambah 238. Jadi hasilnya jumlah kanan sama jumlah kiri dikurangi itu min 690. Lalu ini ada jumlah kirinya. Jumlah kiri C min H yaitu 3X. C min O sama dengan 1 dikali 1 dikali 350. Lalu ada O min H sama dengan 1 kali 1 sama dengan 463. O min O sama dengan 1 kali 2 kali 4 95 sama dengan 990, yaitu 3X sama dengan 3X ditambah 1803, yaitu jumlah kanan. C sama dengan O sama dengan 2 dikali 1 dikali 794 sama dengan 1598. H min O sama dengan 2 kali 2 kali 463, yaitu 1852, dijumlahkan menjadi 3450. Delta H jumlah kiri dan dikurang jumlah kanan, yaitu datanya sudah diketahui min 640 dari jumlah tadi. Lalu di sini 3X plus 1803 dikurang 3450. Lalu dijumlahkan. Setelah dijumlahkan yaitu 1007 dibagi 3. Jadi X-nya itu sama dengan 335,67 kJ per mol. Jadi di sini aku mau jelasin nomor 5. Jadi Bu, di nomor 5 ini tuh kan kita disuruh cari delta H persamaan ke-1. Sedangkan persamaan kedua sama ketiga delta H-nya udah diketahuin. Jadi cara
cari delta H persamaan ke 1, yaitu pakai delta H persamaan kedua sama 3. Nah, di persamaan 1 itu kan ada 2S ditambah 3O2 direaksikan menjadi 2SO2 ditambah O2. Nah, yang pertama ada 2S. Kita cari di persamaan keberapa ada 2S. 2S ada di persamaan ketiga. Karena sama-sama di kiri, jadi kita tinggal tulis ulang. Nah, terus yang kedua kan ada 3O2. Tapi O2 tuh ada di persamaan keduanya. Karena ada di dua-duanya, jadi kita gak usah anggap. Kita langsung aja ke 2SO2. Nah, 2SO2 ada di persamaan kedua. Tapi di persamaan kedua ada di sebelah kiri, sedangkan di persamaan ke-1 ada di sebelah kanan. Nah, tapi gak apa-apa, kita tetap tulis aja, tapi kita balik. Biar tempat 2SO2 sama-sama di kanan. Nah, karena dibalik, jadi delta H-nya juga berubah dari min ke plus. Nah, kalau udah, kita cari yang sama. Di sini ada yang sama dari 2SO3, jadi kita tinggal coret. Nah, kalau udah, kita tinggal turunin ke bawah. Nah, delta H-nya ini kita tinggal jumlahin aja. Jadi hasilnya 2S tambah 3O2 direaksikan menjadi 2SO2 ditambah O2. Jadi delta H-nya min 590 kJ. Untuk nomor 6, yang pertama itu kita cari perubahan entalpi untuk yang A-nya. Nah, perubahan entalpi delta H2 yang ini berarti. Nah, berarti arahnya itu ke bawah, terus ke sini, ke sini. Nah, kita lihat yang pertama, yang ini. Di sini, itu kalau misalnya arahnya ke atas, itu dia akan positif. Tapi karena kita ke bawah, jadi diubah jadinya negatif 138 kJ. Nah, untuk yang ini sama aja negatif karena sama-sama ke bawah, nggak diubah. Kalau untuk yang ini, dia tuh kan awalnya ke bawah, tapi karena kita maunya ke atas, berarti dari negatif jadi positif. Positif 286. Nah, berarti delta H2 itu sama dengan min 138 terus min 1548 dan plus 286 dijumlahkan jadi min 1400.
kilojoule. Untuk jenis reaksinya itu karena negatif, jadi dia eksoterm. Ini untuk yang A. Untuk yang B, itu jumlah kalor yang dihasilkan dari 13,2 gram CO2. Berarti Q sama dengan delta H dikali mol. Untuk delta H-nya berarti yang ini. Berarti min 1400 dikali molnya, kita cari dulu. Mol sama dengan, karena di sini diketahuinya massa, berarti mol sama dengan massanya itu 13,2 mR dari CO2. Kita cari dulu mR-nya. CO2 itu di sini ada unsur C dan unsur O. C itu AR-nya adalah 12 dan O 16. Ini dikali 1 karena indeksnya 1, dan kalau O itu karena indeksnya 2, jadi dikali 2. Hasilnya itu 12 ditambah 32 sama dengan 44. Jadi ini MR-nya itu 44 sama dengan 0,3 mol. Lalu di sini karena molnya udah diketahui dan delta H-nya udah diketahui, kita tinggal masukin. Molnya tadi 0,3. Maka jawabannya kalornya itu negatif 420. Nah, di sini kan diketahuinya CO2. Di sini CO2 itu ada 2 mol. Yang ini. Koefisiennya ada 2. Maka yang 420 ini untuk 1 mol. Jadi kalau untuk 2 mol itu min 420 dibagi 2, hasilnya adalah negatif 210 kilojoule. Ini hasil akhirnya.